Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran tentang Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Kita sampai kepada pembahasan isim yang ke-6 ya. Mu'alif menjelaskan bahwasanya yang nomor 6 adalah al-asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah secara makna, al-asma'u itu isim-isim, al-khamsatu itu 5. Jadi kalau disebut al-asma'ul khamsah maka adalah isim-isim yang 5. Apa saja isim-isim yang 5 itu? Ya, itu adalah abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Di sini ada 3 baris ya. Maksudnya mu'alif menjelaskan atau menggambarkan 3 baris ini adalah perbedaan antara masing-masing baris ini dari segi i'rabnya ya. I'rab isim itu ya dijelaskan sedikit saja sebelum kita masuk ke bab i'rab agar antum ada gambaran. I'rab isim itu ada 3 saja. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Nah, yang baris pertama abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin ini dalam keadaan marfu. Dan tanda ropanya adalah dengan al-wawu ya. Kemudian yang baris kedua abaka, akhoka, hamaka, faka, dzamalin ya. Ini adalah dalam keadaan mansub dan tanda nasabnya dengan alif. Yang berikutnya baris ketiga abika, akhika, hamika, fika, dzimalin. Dan ini dalam keadaan majrur, tanda jarnya dengan al-ya. Nah, demikian itu saja al-asmaul khamsah hanya 5 ya. Dan untuk kalimatnya abun, akhun, hamun, du itu dia hanya menjadi asmaul khamsah apabila diidhofahkan. Apa itu idhofah? Idhofah adalah disandarkan, penyandaran. Seperti ini, abu, bapak, disandarkan kepada ka ya. Abu ka, bapakmu. Akhu ka, saudaramu. Ya, hamuka, iparmu. Fuka, mulutmu. Dzumalin, pemilik harta. Jadi kalau misalkan abun saja itu bukan asmaul khamsah ya. Akhun saja itu pun bukan asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah itu dia harus pertama syaratnya diidhofahkan ya. Diidhofahkannya kepada apa? Kepada isim yang ma'rifat ya. Di salah satu isim ma'rifat adalah isim dhamir. Kemudian syarat yang kedua ya, untuk asmaul khamsah ini dia bisa diidhofahkan kepada dhamir kecuali kepada dhamir ya mutakallim ya. Contoh abi, bapakku itu tidak bisa ya. Kalau misalkan yang lain abuhu, abuki, abuhum, abukuma ya, dan seterusnya itu boleh ya. Dan diidhofahkan kepada nama pun boleh, misalkan Abu Zaidin, Abu Ahmada, Akhu Ahmada, Akhu Aisyata, seperti itu. Itu boleh ya, diidhofahkan kepada orang atau nama. Nama itu termasuk isim ma'rifat juga, maka boleh. Dan khusus yang dzu ini dia tidak mesti dzumalin ya. Bisa jadi dzul quwwah, jadi pemilik kekuatan ya. Dzul baiti, pemilik rumah, seperti itu. Dan dzu ini dia diidhofahkannya hanya kepada benda dan juga isim-isim yang bukan nama orang ya. Misalkan dzu Ahmad tidak ada karena ini kepemilikan. Biasanya yang dimiliki itu kalau tidak benda, sifat. Itu aja. Seperti tadi dulu kuwah ya, kekuatan. Maka itu adalah termasuk jenis sifat ya. Seperti itu ya untuk asmaul khamsah. Di sini ada at-tamrin, ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikan apa yang berikut ini sebagaimana apa yang disebutkan. Disebutkan di mana? Disebutkan atas ya. Maka jadikan dengan 2 jenis lainnya. Marfunya Abu Bakrin. Kenapa marfu? Karena dia ada tanda ropanya yaitu al-wawu. Jadikan mansub, maka tanda nasabnya adalah dengan alif ya, Aba Bakrin.
Kemudian jadikan dia sebagai majrur, maka ganti dengan iya, Abi Bakrin. Di sini yang diidhofakannya adalah kepada Bakrin, Bakr ya. Contoh yang kedua, Abu Dawuda. Itu marfu. Silahkan jadikan mansub, Aba Dawuda. Jadikan majrur, Abi Dawuda. Seperti itu ya. Nah, yang lainnya silahkan antum dikerjakan. Nanti di liko akan ana tanyakan ya. Silahkan kalau antum ada pertanyaan atau masih kurang paham, ditulis dulu, ditanyakan ketika di liko insya Allah ya. Jadi untuk pelajaran hari ini ana cukupkan sampai di sini saja. Silahkan dipahami dan dikerjakan tugasnya agar ketika liko antum semua sudah bisa memahami dan menguasainya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.